Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Oleh anugerah Tuhan senantiasa memelihara, menyertai, dan melindungi kehidupan kita. Kita bersyukur, saudara berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan sertai umat-Mu dengan Roh Kudus, urapan-Mu atas kami, membuat kami menjadi pelaku-pelaku yang baik akan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Renungan kita kali ini dalam Keluaran 13, Allah menuntun umat-Nya. Dalam ayat 17 dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, saudara-saudara. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kita selalu senang, saudara-saudara, dengan jalan pintas. Apa-apa kita ingin pintas. Sesuatu yang cepat. Makanan saja sekarang ini semua serba orang cari yang cepat saji. Ya, instan, artinya sesuatu yang cepat. Dan orang tidak ingin lagi, saudara-saudara, kalau bisa jangan lagi ada proses yang harus dilalui. Dan semuanya dipersingkat. Pemerintah pun, saudara-saudara, dalam birokrasi memutuskan banyak jalur-jalur yang memperpanjang birokrasi. Semua orang ingin jalan yang pintas. Ya, ada kalanya jalan pintas baik, tapi tidak selalu demikian, saudara-saudara. Khususnya dalam perjalanan hidup ini, saudara, kadang-kala jalan pintas bukanlah jalan yang terbaik. Ada banyak orang karena kepepet, maka saudara-saudara buat jalan-jalan pintas dengan cara-cara yang tidak halal, saudara-saudara. Karena ingin cepat kaya, maka dia buat jalan pintas dengan cara yang tidak halal. Korupsilah, mencurilah, dan banyak cara-cara yang digunakan orang dalam dunia pekerjaan untuk mempercepat dia mendapatkan uang, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, demikian orang Israel. Ada jalan yang pintas menuju ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan tidak ingin membawa mereka di situ. Mengapa? Tuhan tahu bahwa kalau mereka melalui itu dan menghadapi musuh, langsung menghadapi musuh, maka mereka akan menyesal dan akan pulang ke Mesir. Maka Tuhan membawa mereka berputar di padang gurun. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya mereka melalui jalan pintas, mereka tidak pernah melihat laut yang terbelah di depan mereka. Seandainya mereka tidak melalui padang gurun, saudara-saudara, mereka juga tidak akan pernah melihat di depan mereka tentara daripada Firaun atau bangsa Mesir dan pasukan Mesir dihabisi dengan ditenggelamkan di dalam laut, dan benar-benar mereka tidak melihatnya lagi. Mereka tidak akan melihat bagaimana perjalanan mereka menemukan 12 pohon kurma, 70 mata air, saudara-saudara. Mereka tidak akan pernah melihat makanan yang langsung turun dari surga. Mereka tidak akan pernah melihat, saudara-saudara, air segar keluar dari dalam batu. Mereka tidak akan pernah melihat banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Walaupun tantangan ada, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasih. Kalau menurut pikiran kita, saudara-saudara, jalan pintas yang terbaik. Tapi firman Tuhan berkata, sejauh setinggi langit di atas bumi, demikian jauhnya pikiranmu dari pikiranku. Namun Tuhan juga berbicara, saudara-saudara, di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan.
Allah tidak pernah merancang yang mencelakakan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Masa depan yang Tuhan sediakan adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan Allah, tidak ada rancangan yang membuat kita gundah gulana, takut dan depresi, mengalami kekhawatiran dalam hidup. Tidak. Rancangan Tuhan hanya satu, saudara-saudara, adalah rancangan damai sejahtera. Dia hanya ingin hidup kita damai, mengalami, saudara-saudara, mencapai masa depan itu dengan gemilang. Dan Tuhan tahu jalan yang terbaik menuju ke sana dibandingkan kita, saudara-saudara. Demikian bangsa Israel. Tuhan tahu jalan yang terbaik. Dan jalan walaupun padang gurun, saudara-saudara, itulah yang terbaik. Mengapa? Salah satu di sana, saudara, adalah mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel ternyata tidaklah membutuhkan waktu yang pendek. 40 tahun kelak perjalanan mereka di padang gurun ternyata tidak menyelesaikan Mesir di dalam diri mereka. Hanya Yosua dan Kaleb, saudara-saudara, yang benar-benar meninggalkan Mesir. Rupanya banyak yang dipanggil tapi tidak banyak yang terpilih. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih, yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini, jangan selalu berpikir jalan pintas, berdoa langsung jatuh dari langit jawabannya. Tidak. Kita perlu, saudara-saudara, untuk memiliki karakter Kristus. Kita perlu di dalam diri kita. Yang terpenting bagi orang percaya bukan mujizatnya, tapi karakter ilahi di dalam diri kita, saudara. Itu yang membuat kita bertahan di segala situasi. Ya, jangan-jangan corona ini adalah jalan putar, saudara-saudara, yang membuat kita harus bekerja di rumah, harus mengalami ini, mengalami itu. Banyak hal, cita-cita sepertinya tertunda, saudara-saudara. Tapi saya mau beritahu saudara satu hal yang harus tidak boleh kita lupakan. Bahwa di perjalanan orang Israel berputar, dikatakan demikian dalam ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Wow! Betul-betul ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita membaca seutuhnya ini semua, saudara-saudara, kita melihat tidak ada tindakan orang Israel seharusnya di dalam. Semua Allah yang bertindak. Allah membelah laut. Walaupun di bawah jalan berputar, Allah menyertai. Mereka tidak tahu apa artinya malam, apa artinya siang. Kegelapan yang tergelap sekalipun di dalam hidup kita, saudara, kalau Allah hadir di sana, maka itu tidak berarti apa-apa. Kalau kita tahu Allah beserta dengan kita. Dan Allah telah berjanji sekali-kali, aku tidak meninggalkan dan tidak membiarkan engkau. Karena itu, saudara-saudara, mengapa kita harus takut menghadapi apapun dalam hidup ini? Kalau hari-hari ini gara-gara corona kita berputar berjalan, harus panjang sabar kelihatannya, harus banyak hal yang kelihatannya tertunda. Ingat bahwa Allah juga ikut berputar bersama saudara. Allah berjalan di depan dan di belakang. Allah menerangi kita pada waktu ada kegelapan. Dan ketika panas terik, saudara-saudara, Allah menjadi tiang awan yang menudungi. Artinya hidup kita selalu teduh, aman, tentram. Itulah kehendak Allah dalam hidup kita, adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Allah tidak salah membawa kita, saudara. Percayalah, pada akhirnya orang Israel masuk di tanah Kanaan itu. Walaupun ada yang tidak, ya, itu menjadi pelajaran buat kita semua. Untuk tetap mempercayai Allah. Bahwa bukan kuat dan gagah kita, saudara. Tetapi Allah, kekuatan Allah. Karena itu bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Berjalan bersama Tuhan itu hal yang terbaik dan terindah dalam hidup ini, saudara. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ayo hari-hari ini, kalaupun corona membuat kita berputar, jangan khawatir, jangan takut. Karena tiang awan, tiang api, Allah sendiri bertindak sebagai tiang awan ketika terik kehidupan datang. Dan Allah sendiri sebagai tiang api yang menerangi ketika banyak kegelapan sepertinya kita tidak melihat jalan keluarnya. Allah ada di sana menjadi terang buat kita. Dan selalu ada jalan keluar Dia sediakan bagi kita. Ketika kita tidak melihat jalan, Allah telah membuat jalan di depan kita, saudara. Karena Kristus Yesus, sang terang itu, telah mengalahkan kegelapan dan telah bangkit dan menjadi terang bagi dunia ini melalui kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Remah, ayo mari kita senantiasa bersandar di dalam anugerah Tuhan yang besar. Bukan kuat gagah kita, tapi roh Allah di dalam kita. Bahwa saudara-saudara, karena kasih karunialah hidup kita ini, kita jalani bersama dengan Tuhan. Dia ada di depanmu, senantiasa berjalan, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, memecahkan pintu-pintu tembaga, kata firman Allah dalam Yesaya, untuk membawa kamu menemukan masa depanmu yang terbaik di dalam Allah. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bersama dengan Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Allah membawa kita naik senantiasa dalam kehidupan ini. Walau banyak tantangan, tiang api, tiang awan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan, terima kasih atas karuniamu yang besar, berkat-Mu atas umat-Mu, karena Engkau tetap Allah yang menyertai dalam segala situasi. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel sampaikan salam restorasi.